Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dean dari Biologi Angkatan 2019 NTM 050. Dan ini adalah video toponimi duren sawit. Saat ini saya sedang berada di sebuah fasilitas umum yang berada di Kecamatan Duren Sawit. Tapi penasaran gak sih kenapa kecamatan ini namanya Kecamatan Duren Sawit? Mari kita tanya warga sekitar. Bapak tahu nggak sih Pak kenapa kecamatan ini dinamain Kecamatan Duren Sawit? Konon katanya sih dulu ya di Pondok ini namanya dikatakan Duren Sawit banyak kelapa sawit. Gitu ya Pak ya? Iya. Bapak tahu nggak sih Pak? Bapak pernah lihat nggak sih Pak ada tanaman sawit di sekitar Kecamatan Duren Sawit ini? Pernah lihat satu, ada di Muar Merah satu. Ya, terima kasih banyak Pak. Oh iya. Menurut Bapak Zainuddin, dalam buku karyanya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, nama Duren Sawit adalah gabungan dari kata duren dan sawit. Menurut beliau, pohon durian dulunya memang tanaman asli kawasan ini, sementara kebun sawit ditanam oleh orang-orang Belanda yang saat itu menguasai tanah Batavia. Menurut sejarah, wilayah Batavia atau dikenal sebagai Jakarta pada sekarang, pada masa kolonial dulu masih berupa rawa, kebun, dan hutan, sehingga banyak tempat berasal dari nama tumbuhan, termasuk daerah duren sawit. Karena banyak orang bingung menyebutkan antara duren dan kelapa sawit, alhasil warga sepakat menyebutkan kawasan ini sebagai kawasan duren sawit. Dulu di sini hanyalah perkampungan biasa, namun sekarang sudah menjadi pemukiman yang cukup padat. Dan inilah dia peta administrasi Kecamatan Duren Sawit. Karena buah durian sudah dibahas oleh rekan saya yang lain, berikut adalah pertelaan kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki daun majemuk berwarna hijau tua dan pelepah yang berwarna sedikit lebih muda. Sangat mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras dan tajam. Bentuk daunnya menyirip, tersusun roset pada ujung batang. Umumnya daun berjumlah 40 hingga 55 daun. Jika tidak dipangkas, dapat mencapai 60 daun. Pelepah kelapa sawit meliputi helai daun. Setiap helainya mengandung lamina dan midrib, racis tengah, petiol, dan kelopak pelepah. Helai daun berukuran 55 cm hingga 65 cm dan menguncup dengan lebar 2,5 cm hingga 4 cm. Setiap pelepah umumnya mempunyai 100 pasang helai daun. Jumlah pelepah yang dihasilkan meningkat sehingga 30 hingga 40 ketika berumur 3 hingga 4 tahun dan kemudiannya menurun sehingga 18 hingga 25 pelepah. Panjang pelepah daun bisa mencapai 9 meter, namun kebanyakan hanya 5 sampai 7 meter. Batang kelapa sawit berdiameter 25 hingga 27 cm, namun di perkebunan umumnya 45 sampai 65 cm. Batang kelapa sawit merupakan batang tunggal yang tidak bercabang. Pertumbuhan tinggi batang rata-rata 45 cm per tahun dan bisa mencapai 100 cm per tahun bila pada kondisi yang sangat cocok. Tinggi batang bisa mencapai 200 meter. Maaf ralat, tinggi batang bisa mencapai 20 meter. Namun umumnya di perkebunan hanya berkisar antara 18 hingga 15 mm. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Panjang dapat mencapai 8 dan 16 meter. Buah kelapa sawit memiliki warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. Kandungan minyak bertambah sesuai dengan kematangan buah setelah melewati fase matang. Kandungan asam lemak bebas FFA, free fatty acid, akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya. Buah kelapa sawit mempunyai warna bervariasi. Seperti itu. Berikut itu adalah
Apa sih kata-katanya? Tadi adalah pertelaan dari kelapa sawit. Terima kasih. Sesuai dengan arahan dari warga yang sebelumnya kami wawancarai, akhirnya kami menemukan pohon kelapa sawit yang berada di Kecamatan Durensawit. Salah satu pohon tersebut ada di Jalan Mawar Merah di Kecamatan Durensawit. Pohon ini kira-kira sudah setinggi 8 meter dan juga sudah cukup lama berada di sini, terlihat dari pohon tersebut yang tertanam di tengah-tengah trotoar. Dan berikut ini adalah klasifikasi tanaman kelapa sawit. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS taksonomi tanaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.